Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan presentasi yang berjudul Aliran Esensialisme, Progresivisme, Rekonstruksionisme, dan Esensialisme dalam Filsafat Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, Aulia Uljanati dengan NIM akhir 56, Cantika Bintang Imelda dengan NIM akhir 57, Lutfiah Bidasal Sabila dengan NIM akhir 67, Vika Dwi Tristia dengan NIM akhir 74, Rosanti Azahra Putri dengan NIM akhir 85, Dea Mustikawati dengan NIM akhir 92. Selanjutnya, peta konsep aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionalisme, dan eksistensialisme dalam filsafat pendidikan. Bab 1 ada pendahuluan, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah. Bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian dari karakteristik dari aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme dalam filsafat pendidikan. Yang kedua, pandangan masing-masing aliran mengenai tujuan pembelajaran, tujuan dan metode pendidikan. Yang ketiga, implikasi praktis dari aliran-aliran tersebut dalam dunia pendidikan masa kini. Selanjutnya, bab 3 penutup, yakni ada kesimpulan dan saran. Abstrak. Makalah ini membahas secara rinci dan kritis 4 aliran utama dalam filsafat pendidikan, yakni esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme, yang masing-masing memberikan kontribusi berbeda terhadap paradigma pendidikan modern. Esensialisme menekankan pengajaran nilai-nilai dasar, disiplin, dan peran guru sebagai pembentuk karakter. Progresivisme berpusat pada siswa menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis melalui pengalaman belajar langsung. Rekonstruksionisme memandang pendidikan sebagai sarana perubahan sosial menuju masyarakat yang adil dan beradab dengan integrasi teknologi dan spiritualitas. Eksistensialisme menekankan kebebasan individu, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup melalui pengalaman autentik. Selanjutnya, latar belakang membahas 4 aliran filsafat pendidikan, yakni esensialisme. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tapi mengembangkan individu kreatif, sadar diri, dan adaptif. Memahami aliran filsafat pendidikan penting untuk merancang pendidikan holistik, relevan, dan manusiawi di era modern. Menekankan nilai dan pengetahuan dasar untuk membentuk karakter siswa. Progresivisme menekankan siswa sebagai pusat belajar melalui pengalaman dan berpikir kritis. Rekonstruksionisme memandang pendidikan sebagai agen perubahan sosial, sedangkan eksistensialisme menekankan kebebasan, makna hidup, dan tanggung jawab pribadi siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari karakteristik dari aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme dalam filsafat pendidikan? Yang kedua, bagaimana pandangan masing-masing aliran mengenai tujuan dan metode pendidikan? Yang ketiga, apa implikasi praktis dari aliran-aliran tersebut dalam dunia pendidikan masa kini? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan karakteristik aliran esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Yang kedua, menguraikan pandangan masing-masing aliran mengenai tujuan pendidikan dan metode pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran implikasi praktis aliran-aliran tersebut dalam pengembangan pendidikan saat ini. Yang pertama, pengertian aliran esensialisme. Aliran esensialisme dalam filsafat pendidikan adalah aliran yang menekankan pentingnya pengajaran nilai-nilai dan pengetahuan yang dianggap esensial atau fundamental bagi kehidupan manusia. Esensialisme muncul sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif yang dinilai terlalu fleksibel dan kurang stabil. Menurut Bramel, bahwa esensialisme ialah aliran yang lahir dari perkawinan dua aliran dalam filsafat, yakni idealisme dan realisme. 2. Karakteristik aliran esensialisme. Karakteristik aliran esensialisme menurut William Bentley antara lain: 1. Pendidikan menekankan belajar awal yang menarik.
masyarakat dan pengalaman peserta didik. Pengertian aliran progresivisme. Aliran progresivisme muncul sebagai reaksi terhadap pendidikan tradisional yang kaku dan berpusat pada guru. Aliran ini menekankan bahwa pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman serta berfokus pada pengalaman dan kebutuhan peserta didik. Tokoh utamanya adalah John Dewey yang berpendapat bahwa pendidikan harus menjadi sarana bagi peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung atau learning by doing dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dapat disimpulkan, filsafat pendidikan progresivisme adalah aliran yang menekankan bahwa pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan pengalaman peserta didik. C. Aliran rekonstruksionisme. Pertama, pengertian aliran rekonstruksionisme yaitu rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruksi, tersusun dari dua kata re yang artinya kembali dan konstruk yang artinya menyusun. Jika keduanya digabungkan, maknanya menjadi penyusun kembali. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata hidup kebudayaan yang menjawab permasalahan-permasalahan dunia modern. Yaitu yang pertama, menurut pemikiran Caroline Pad, nilai terbesar suatu sekolah adalah harus menghasilkan manusia-manusia yang dapat berpikir secara efektif dan belajar secara konstruktif. Yang kedua, menurut pemikiran Gernot Kuhn adalah pendidikan secara historis digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan masyarakat terhadap tradisi budaya dan kondisi sosial yang telah diubah oleh sains modern, teknologi, dan industri. Dan yang ketiga, menurut Paul Freire bahwa pendidikan adalah yang memanusiakan manusia karena hal ini didasari dari pandangan melihat kenyataan manusia mengalami proses penindihan yang tersistematis. Dapat disimpulkan sebagai aliran filsafat pendidikan yang berorientasi pada perbaikan dan pembentukan kembali masyarakat melalui pendidikan yang kritis, konstruktif, dan berfokus pada pemecahan masalah sosial, politik, dan ekonominya. Yang kedua, karakteristik aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, menekankan pada pentingnya merekonstruksi nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua, menekankan pada pentingnya pengalaman individual dalam pembelajaran. Yang ketiga, menekankan pada pentingnya pengalaman sosial dalam pembelajaran. Yang keempat, menekankan pada pentingnya keterampilan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, mengutamakan pengalaman nyata dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya, D. Aliran eksistensialisme. Yang pertama, pengertian aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Secara umum, eksistensi berarti keberadaan. Secara khusus, eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. Menurut Jean-Paul Sartre, eksistensi mendahului esensi, artinya manusia ada terlebih dahulu, baru kemudian membentuk hakikat atau jati dirinya melalui pilihan dan tindakan. Jadi, dapat disimpulkan, filsafat eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa secara berada manusia dan benda lain tidaklah sama. Yang kedua, karakteristik aliran eksistensialisme, yaitu eksistensialisme bukanlah suatu ajaran tunggal, melainkan beragam pemikiran filsafat yang memiliki ciri-ciri sama. Tokoh-tokoh utamanya antara lain Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, dan Gabriel Marcel. Beberapa ciri umum eksistensialisme yaitu yang pertama, pusat perhatian pada manusia. Eksistensi berarti cara manusia berada di dunia. Hanya manusia yang bereksistensi karena ia sadar akan keberadaannya. Yang kedua, eksistensi bersifat dinamis. Manusia tidak statis, tetapi terus membentuk dirinya lewat tindakan.
pengalaman hidup. Dan yang ketiga, manusia bersifat terbuka. Ia adalah makhluk yang belum selesai, lalu berkembang dan terikat pada dunia serta orang lain di sekitarnya. Yang keempat, menekankan pengalaman konkret. Eksistensialisme berangkat dari pengalaman nyata manusia, misalnya kematian, penderitaan, perjuangan, kesalahan, dan pengalaman religius, tergantung pada tokohnya. Secara singkat, eksistensi berarti keadaan nyata, suatu hal yang dialami secara langsung. Dalam filsafat eksistensialisme, eksistensi manusia dipandang sebagai proses hidup yang sadar, aktif, dan penuh makna. Pandangan aliran filsafat dalam pendidikan. Yang pertama, aliran esensialisme. Yang pertama, pandangan terhadap fungsi sekolah. Sekolah berfungsi melatih dan mendidik siswa agar menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, berbicara, serta berpikir rasional. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, pemerintah menguasai ujian nasional dengan asesmen nasional yang menilai literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Fokus pendidikan kini bergeser dari sekedar ujian menuju kemampuan berpikir kritis dan kompetensi dasar siswa. Yang kedua yaitu pandangan terhadap tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mewariskan budaya dan membentuk siswa yang siap hidup bermasyarakat. Di Indonesia, pendidikan diwujudkan melalui konsep pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang sepanjang hayat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Tujuan akhirnya adalah membangun masyarakat yang berkarakter Pancasila dan terbuka serta berwawasan global. Yang ketiga, pandangan terhadap kurikulum. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran, subject matter concern, dan menekankan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman hidup siswa. Kurikulum Merdeka disusun agar sederhana, berfokus pada kompetensi dan karakter, serta menekankan literasi dan numerasi sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan. Tujuannya adalah membentuk pribadi cerdas dan berkarakter melalui penguasaan pengetahuan inti. Yang keempat, yaitu pandangan terhadap proses pembelajaran. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher concern. Guru berperan sebagai pengaruh pengendali dan fasilitator utama yang membimbing siswa belajar efektif. Meskipun demikian, pendidikan modern juga menuntut keseimbangan antara dominasi guru dan pengembangan karakter siswa. Sejalan dengan semangat profil belajar Pancasila, ia menekankan kecerdasan, moralitas, dan kepedulian sosial. Yang kelima, yaitu pandangan terhadap peran guru. Guru memiliki peran sentral dan otoritatif sebagai penguasa pengetahuan, teladan moral, dan penjaga disiplin kelas. Selain mengajar, guru juga terlibat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pendidikan di berbagai level. Namun, agar sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, peran dominasi guru perlu diimbangi dengan pendekatan partisipatif yang memberi ruang bagi siswa untuk aktif dan mandiri. Selanjutnya, aliran progresivisme. Menurut aliran progresivisme, belajar berangkat dari anggapan bahwa peserta didik adalah manusia seutuhnya yang memiliki potensi untuk berkembang, bersifat aktif, kreatif, dinamis, dan memiliki motivasi internal. Karena itu, proses belajar harus berpusat pada siswa, bukan pada guru atau materi pelajaran. Dalam pembelajaran, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, memberi kesempatan siswa belajar secara mandiri. Yang kedua, mendorong siswa belajar melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, guru berperan memberi motivasi, bukan perintah. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam setiap kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran bahwa hidup bersifat dinamis dan terus berubah. Yang ketiga, aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme muncul sebagai respon terhadap krisis sosial dan moral akibat kemajuan industri dan teknologi. Tujuannya adalah
merekonstruksi masyarakat agar lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada kerjasama sosial. Pokok-pokok pandangan: 1. Pendidikan sebagai alat perubahan sosial, bukan sekedar sarana transfer ilmu. Yang kedua, berorientasi ke masa depan, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan peradaban modern. 3. Mengintegrasikan aspek intelektual, spiritual, dan sosial untuk membentuk manusia yang bermoral dan berbudaya. 4. Selaras dengan era Society 5.0, yaitu masyarakat berbasis teknologi yang berpusat pada manusia dengan pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Yang kelima, guru berperan sebagai agen perubahan yang harus memiliki kemampuan literasi digital, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan kewirausahaan. 4. Aliran eksistensialisme. Pandangan aliran eksistensialisme dalam pendidikan menekankan bahwa pendidikan bertujuan mendorong setiap individu mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk mencapai pemenuhan dan keaslian diri. Pendidikan harus memberikan pengalaman belajar yang luas, bermakna, dan relevan dengan kehidupan nyata. Kurikulum bersifat liberal, memberikan kebebasan serta menghargai privasi dan kebebasan individu. Proses belajar mengajar dilandasi hubungan dialogis antara guru dan peserta didik, di mana pengetahuan ditawarkan, bukan dipaksa. Filsafat pendidikan ini menempatkan kebebasan, tanggung jawab, dan kesadaran diri sebagai dasar utama pembentukan manusia yang autentik. Aliran esensialisme. Menurut Kierkegaard, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia dengan membantu individu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi diri agar dapat hidup mandiri dan bermakna, sejalan dengan tujuan Universal Declaration of Human Rights dan Sustainable Development Goals. A. Peran siswa. Siswa harus aktif, mandiri, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Pembelajaran bukan hanya untuk mengejar nilai, tetapi untuk mengenal diri, berpikir reflektif, dan menemukan makna hidup. Keberhasilan belajar diukur dari perubahan diri dan kesadaran eksistensi, bukan prestasi akademik semata. Peran guru. Guru berperan sebagai pendamping eksistensial, bukan sekedar penyampaian ilmu. Tugas utamanya adalah membimbing siswa menemukan kebenaran dan makna secara pribadi. Guru harus, yang pertama, mendorong siswa berpikir kritis dan reflektif. Yang kedua, memberi kebebasan motivasi. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Yang kelima, guru sejati dinilai dari kemampuannya menuntun siswa mengenal eksistensi, bukan dari gelar akademik. C. Peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seharusnya berfokus pada pengembangan eksistensi manusia, bukan hanya pada nilai ujian atau sertifikat. Sekolah perlu menciptakan ruang interaksi dan refleksi serta menyediakan kurikulum yang relevan dengan kehidupan nyata agar siswa mampu memahami diri dan dunia sekitarnya. Selanjutnya D. Konteks pendidikan saat ini. Konsep merdeka belajar, student concrete learning, dan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan semangat eksistensialisme karena menekankan kebebasan, pilihan, dan keunikan individu. Namun, Kierkegaard menegaskan bahwa pendidikan juga harus mengarahkan manusia pada kesadaran spiritual dan hubungan dengan Tuhan sebagai puncak dari pengenalan diri. Aliran progresivisme. Aliran progresivisme menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah memberikan pengalaman nyata empiris kepada peserta didik agar mereka mampu berpikir, belajar, dan bertindak aktif dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus membantu siswa mengembangkan keterampilan problem solving, yaitu kemampuan menentukan, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan secara ilmiah. Menurut Bernadette dalam Jalaluddin dan Abdullah, pendidikan progresivisme merupakan rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus, bukan sekedar penyampaian pengetahuan. Guru berperan melatih peserta didik berpikir kritis dan ilmiah agar siap menghadapi perubahan sosial yang dinamis. Dalam konteks Indonesia, pandangan ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
yaitu membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, merekonstruksi nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat dan menjadikannya sebagai dasar untuk merancang kurikulum dan strategi pengajaran di sekolah. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang mengedepankan pengalaman nyata, keterampilan, pengalaman sosial, dan pengalaman individual. Yang ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter dan pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari budaya yang ada di masyarakat melalui kegiatan di luar kelas. Selanjutnya, aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan kebebasan individu untuk menciptakan makna dan tujuan hidupnya sendiri. Dalam pendidikan, aliran ini berfokus pada pengembangan diri, tanggung jawab, dan kesadaran eksistensial siswa. Pokok-pokok implikasi yang pertama, pentingnya kebebasan. Siswa diberi ruang untuk memilih minat, cara belajar, dan arah hidupnya sendiri. Yang kedua, pemberdayaan individu. Pendidikan harus membantu siswa mengenali potensi, nilai, dan tanggung jawab pribadinya. Yang ketiga, pengalaman nyata. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan pengalaman pribadi siswa. Yang keempat, makna dan tujuan hidup. Pendidikan membantu siswa menemukan arti hidup, nilai moral, dan tujuan eksistensialnya. Yang kelima, penerimaan ketidakpastian. Siswa diajak untuk berani menghadapi tantangan, beradaptasi, dan membangun ketahanan diri. Selanjutnya, kesimpulan. Filsafat pendidikan menjadi dasar penting dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. 4 aliran utamanya yaitu esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Memiliki pandangan berbeda namun saling melengkapi. Esensialisme menekankan nilai dan keterampilan dasar. Progresivisme mengutamakan pengalaman belajar. Rekonstruksionisme menyoroti peran pendidikan sebagai agen perubahan sosial, dan eksistensialisme menekankan kebebasan serta makna hidup individu. Pendidikan modern perlu memadukan nilai positif dari setiap aliran agar tercipta sistem yang adaptif, bermakna, dan membentuk manusia yang cerdas serta bertanggung jawab. Selanjutnya, saran. Makalah ini menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan berbagai aliran filsafat pendidikan secara kritis dan adaptif. Praktisi dan pembuat kebijakan sebaiknya tidak terpaku pada satu aliran, melainkan menggabungkan kelebihan dari masing-masing filsafat sesuai kebutuhan zaman dan karakter peserta didik. Contohnya, disiplin dan nilai dasar esensialisme perlu dipadukan dengan kebebasan berpikir, eksistensialisme, dan progresivisme, agar pendidikan membentuk individu yang kompeten, kreatif, dan mandiri. Selain itu, pandangan rekonstruksionisme penting untuk menghadapi perubahan sosial dan teknologi menuju masyarakat yang adil dan adaptif. Khususnya dalam era Society 5.0, pendidikan juga harus berpartisipatif dan kontekstual, memberi ruang bagi siswa untuk aktif dan bertanggung jawab. Lembaga pendidikan perlu terus berinovasi dan mengevaluasi sistem pembelajaran agar tetap relevan, menghasilkan generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.